Salam, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, dan selamat bergabung bagi saudara-saudara kami yang baru pertama sekali bergabung dengan kami GKPI Jemaat Bogor ini. Kiranya ibadah kita pada hari ini membawa sukacita bagi kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan minggu yang lalu kepada seluruh jemaat. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas pertambahan usia pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak supaya Kudus memampukan kita untuk beribadah dengan hikmat di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Kita mulai ibadah kita ini dengan sama-sama bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami mohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai percobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi untuk menyambut pembacaan epistel dari Kidung Jemaat
19 ayat yang pertama. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada Minggu Trinitatis ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan seluruhnya untuk kita. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Demikian epistel untuk kita minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Menyambut pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 256. Ayatnya yang pertama, jemaat kami undang untuk berdiri seluruhnya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita ini sejenak untuk mengenang dan menyesali semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat pada hari-hari yang lampau. Marilah kita memohon pengasihannya serta pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Teguh, selesai. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayatnya yang kedua. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai pengganti petunjuk hidup baru, yaitu hukum Tuhan yang keempat. Demikian bunyinya hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar serta mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya. Karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Allah. Ya, berilah kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat kamu untuk berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan berdiri kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam penyertaan-Mu di dalam segala kegiatan hidup kami. Kami boleh ada, boleh sehat hingga saat ini, Bapa. Itu semua karena penyertaan-Mu, karena campur tangan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kebaktian hari Minggu ini kami bisa dapat laksanakan. Biarlah Tuhan, walaupun kami mengadakan kebaktian secara online, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesehatan yang selalu Kau berikan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tapi kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh menyertai kami di dalam segala aktivitas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu segala pergumulan hidup daripada jemaat-Mu. Tapi kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu akan menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga selalu menjaga dan menyertai mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat rindu untuk dapat bergereja bersama-sama dengan jemaat-Mu. Tapi kami juga yakin dan percaya Tuhan, akan tiba waktunya hari yang terbaik yang telah Engkau tetapkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di COVID-19 yang sedang terjadi di negara kami ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, semuanya itu akan berlalu. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami menserahkan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi para pekerja medis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, dan lebih-lebih kepada keluarga mereka juga Kau berikan dan sejahtera. Berkati pula juga pimpinan negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang rendah. Biarlah mereka dapat bersinergi untuk dapat menangani COVID-19 yang terjadi di negara kami. Terima kasih ya Bapak atas semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Ampunilah dosa dan perbuatan kami, supaya kami selalu layak datang kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu buat hari ini, di mana kami memasuki minggu pertama di bulan Juni ini, di mana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, kiranya janganlah berhenti kasih-Mu buat kami, tapi teruskanlah penyertaan-Mu, bahkan juga kasih setia-Mu buat kami, agar kami senantiasa mengingat akan rahmat-Mu yang setiap hari kami terima. Mari ya Tuhan, dalam ibadah online ini, kiranya Tuhan semakin menguatkan dan menumbuhkan hati kami, agar kami dapat bertekun dalam Tuhan, agar kami dapat terus berpengharapan kepada Tuhan di situasi sekarang ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang merasa gundah gulana Tuhan berikan semangat dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat GKP Bogor yang kami kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020, diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini di ibadah online, di mana firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan, pada minggu ini kita ingatkan akan karya Tuhan dalam ciptaannya. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema Allah memberikan segala kuasa atas ciptaannya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat pertama tadi kita sudah membaca ayat yang pasal pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa di sini Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Untuk situasi sekarang ini, Bapak Saudara, ada beberapa dampak positif selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya lihat di berita, di media massa, media sosial, bahwa untuk sekarang ini cuaca sudah keadaan lebih baik dan lebih segar.
Bahkan di Jakarta, produksi sampah yang dihasilkan setiap hari menurun drastis 50%. Bahkan sungai-sungai di Jakarta dalam keadaan lebih bersih. Bahkan polusi udara juga sudah semakin baik. Bahkan juga dalam berita dikatakan lapisan ozon yang selama ini semakin memprihatinkan, tapi untuk situasi sekarang ini sudah lebih kuat dan semakin menebal. Bahwa kegiatan manusia ternyata sangat banyak mempengaruhi alam, bahkan merusak alam ciptaan Tuhan. Yang pertama tadi yang saya katakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya, bahwa itulah kemahakuasaan Allah. Tiada kuasa yang dapat mengalahkan semuanya yang Tuhan berikan kepada bumi ini dan dunia ini. Ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Kalau ciptaan lainnya Tuhan berfirman, jadilah, maka segala sesuatunya jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia memberikan rohnya ke dalam hidung manusia itu, yaitu Adam, laki-laki yang diambil dari dalam tanah. Lalu Adam hidup dan terciptalah dari debu tanah, maka dikatakanlah manusia yang diambil dari debu tanah yang Tuhan Allah ciptakan. Dan juga Hawa yang Tuhan ciptakan adalah diambil dari tulang rusuk manusia itu, yaitu dari Adam. Dan ciptaan ini sangat unik. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan di sini, baiklah kita. Sini memakai kata Elohim. Elohim berarti Allah Tritunggal terlibat di dalamnya dalam karya ciptaan manusia. Dan bahasa Latin di sini dikatakan juga adalah Imago Dei. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa Imago Dei, manusia diciptakan sangat sempurna, istimewa. Dan Allah mengharapkan bahwa manusia memiliki sebagian dari sifat-sifat Allah. Apakah itu sifat Allah? Allah itu maha mengasihi, Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha menolong, Allah itu adalah maha memberikan segalanya. Demikian juga manusia yang diharapkan, yang diciptakan oleh Tuhan, bisa mampu untuk memancarkan seperti yang sudah Allah berikan kepada ciptaannya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengampuni, Allah yang memberi, Allah yang mengasihi. Dalam Tritunggal atau dalam bahasa Batak dikatakan Debata Situlusada adalah berperan dalam ciptaannya. Itu yang pertama. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Yang kedua adalah Bapak Ibu. Yang kedua, dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, penuhilah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan dan segala burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ada beberapa poin yang mungkin yang saya bisa kembangkan di sini, yaitu dikatakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Dalam arti manusia diberikan otoritas atas bumi ini. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi berarti bukan mau bumi hanguskan atau membuat bumi itu punah, bahkan juga habis. Tetapi tugas manusia adalah melestarikan, bertanggung jawab untuk memeliharanya, dan berkuasa juga, yaitu mengembangbiakkan, bahkan juga terus sampai diberikan tanggung jawab agar menjaga supaya ciptaan Tuhan bisa bertahan dan tidak akan punah. Itu saudara, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Tuhan menugaskan manusia untuk menaklukkan, menguasai dan memelihara bumi dan ciptaannya. Kalau kita lihat dalam hidup ini, setiap hari kita bersentuhan dengan Allah. Ada sebuah lagu yang mengatakan, lihatlah alam semesta,
siapakah penciptaannya. Peredaran matahari sempurna beredarnya. Peredaran planet-planet sempurna perputarannya. Pagi, siang, sore, dan malam hari. Setiap hari kita menikmati udara segar, Tuhan berikan sempurna. Setiap hari kita memandang pohon-pohon di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, semuanya memberikan nuansa hijau yang baik, bahkan juga memberikan udara segar. Bahkan kita melihat dalam setiap hidup ini, dalam situasi alam, bahwa semuanya sudah Tuhan pelihara, bahkan manusia hidup dalam alam ini. Sama seperti rumah di mana kita tinggal. Demikian juga bumi ini, kita adalah rumah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita pelihara, agar kita dapat menikmati apa yang sudah Tuhan berikan melalui bumi ini. Baik kita menjaga hutan, membuang sampah, menjaga kebersihan, bahkan juga melestarikan alam ciptaan Tuhan, bahkan juga hewan-hewan yang sudah Tuhan berikan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai mandat dari Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan segala ciptaannya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, apa yang Tuhan inginkan dalam perikop ini dalam hal ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah mari kita mensyukuri ciptaan Tuhan. Mensyukuri, kalau kita perhatikan, kalau kita hitung dalam nilai rupiah, nilai materi tak terhingga nilainya. Setiap hari kita menghirup udara, bahkan juga minum air, bahkan juga menginjak bumi ini, semuanya itu tidak ada yang melarang, bahkan kita bebas menikmati. Oleh karena itu, sedang jemaat yang dikasih Tuhan, di situasi juga saat ini, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, dan apa yang Tuhan ingatkan, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam situasi ini melalui nats firman Tuhan ini. Dalam tema ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Mari kita tetap memelihara ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah diri kita. Walaupun kita di rumah terus, di situasi PSBB ini, kita diarahkan supaya tidak beraktivitas keluar. Supaya apa? Supaya kita tetap memelihara, bahkan juga menjaga kesehatan. Yang paling utama adalah diri kita, supaya kita tetap sehat. Setelah kita berarti adalah keluarga kita. Setelah keluarga kita berarti orang lain. Dengan tunduk kepada apa yang dihimbau oleh pemerintah, apa yang dihimbau oleh protokol kesehatan, itu adalah bagian dari memelihara ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan jenuh, jangan bosan. Memang hampir 3 bulan ini kita berada di rumah terus. Secara manusia kita memang hidup seperti di penjara. Tapi itu adalah demi kebaikan kita, demi untuk terciptanya sebuah kelangsungan hidup manusia, supaya tidak semakin parah dalam penyebaran COVID-19 ini di muka bumi Indonesia ini, secara khusus di Kota Bogor ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri khotbah renungan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui kita, melalui ciptaannya, dan kita juga harus bisa bertanggung jawab penuh untuk menguasai, memelihara bumi dan ciptaannya. Tentunya kita juga harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan ciptakan buat kita. Bumi, tumbuhan, ternak, bahkan semua yang ada di sekeliling kita, mari kita pelihara dan kita jaga baik-baik, agar ini menjadi sebuah tanggung jawab kita yang kita terima sebagai mandat dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Buat hari ini kami sudah diingatkan melalui firman-Mu, di mana Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Juga secara khusus menciptakan manusia, orang tua kami, ayah dan ibu kami Adam dan Hawa ya Tuhan. Engkau menciptakan manusia secara spesifik, secara spesial ya Tuhan, secara sempurna. Engkau menghembuskan nafas-Mu ya Tuhan, dan Allah Tritunggal terlibat dalam semuanya itu.
dan Tuhan memberikan kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Oleh karena Tuhan, ajarlah kami untuk menjaga lingkungan kami, ajarlah kami menjaga diri kami, agar kami dapat memelihara semua itu dengan baik. Sama di situasi sekarang ini Tuhan, apalagi keadaan kami sekarang, ajar kami untuk tetap memelihara tubuh kami, kesehatan kami, supaya kami dapat melangsungkan kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ada begitu banyak yang korban, ada begitu banyak menderita, tapi kami yakin percaya bahwa cobaan ini pasti cepat berlalu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin negara kami, agar dapat Tuhan berikan hikmat dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Juga para tim medis, supaya ini cepat berakhir ya Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, dan di balik ini semua ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjalani hari hidup kami di rumah bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kami roh sukacita dan sejahtera, agar di rumah kami masing-masing tetap bertahan dalam pencobaan, tetap bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan, supaya kami dapat menjaga ciptaan Tuhan, menjaga orang keluarga kami, menjaga apa yang harus kami sudah kami dengarkan oleh firman-Mu tadi Tuhan untuk hari esok. Dan kami yakin percaya hikmat, kepekaan, bahkan juga yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam dunia ini hanya cuma-cuma. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya itu Tuhan berikan untuk rencana Tuhan yang indah buat kami. Kita semua itu Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, supaya Tuhan ini tidak menjadi penghambat di depan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Gedung Jemaat nomor 65 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk nyanyian kita dalam dua persembahan dari Gedung Jemaat 403 ayat yang pertama. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, kita bawakan persembahan ini di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengakui dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, 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 kuduslah Engkau. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena berkat anugerah-Mu yang berkelimpahan itu. Engkau telah menyatakan kepada kami dan seisi dunia anugerah-Mu, kehendak-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu. Segala perbuatan tangan-Mu tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami, karena kami seperti cacing di bawah telapak kaki-Mu, yang tidak berdaya untuk menghindarkan diri daripada-Mu. Dengan sebagai debu yang menjadi permainan angin, hilang tidak meninggalkan bekas. Hanya kasih karunia-Mu sajalah yang dapat menolong kami dari kebinasaan, supaya kami terpelihara. Oleh sebab itu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, berikanlah kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang tunduk, supaya kami dengan sukacita berjalan atas jalan-Mu, supaya kami jangan menggantungkan peribadatan kami kepada hal-hal yang duniawi. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam batin kami dan pimpinlah akal budi kami, supaya kami tetap berdiri pada ketentuan Tuhan, supaya kami bersedia memikul hukum-Nya, supaya kami olehnya disegarkan kembali. Lunakkanlah hati kami yang keras, dan janganlah biarkan seorang pun dari kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, hiburkan dan bangunkanlah saudara-saudara kami yang disiksa oleh kemalangan, yang pikiran dan batinnya digelapkan oleh kesusahan dan kesengsaraan badani. Berilah kepada mereka pandangan yang jauh, hati yang terbuka, serta jiwa yang rendah, supaya mereka dapat menerima bahwa keadaan mereka akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, jika mereka mau menerimanya dengan syukur. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, taklukkan dan kuasailah hati dan akal budi kami, supaya kami menyerah dan tunduk kepadamu dengan hati yang ikhlas. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami dalam kerendahan hati berani menyaksikan kemuliaan-Mu kepada dunia, supaya kami dengan suara yang lantang memberitahukan kepada semua bangsa bahwa jalan satu-satunya yang menuju kepada keselamatan yang sempurna hanya ada dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.